Halo semuanya, kita ketemu kembali pada video pembelajaran kita untuk materi kelas 11 IPA, lanjutan materi kita dari materi fluida dinamis. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana itu fluida itu ideal. Dan kita juga sudah melihat bagaimana itu penggunaan dari asas atau persamaan kontinuitas. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai asas Bernoulli. Baik, Bernoulli menyatakan bahwa bila kecepatan fluida tinggi maka tekanannya rendah, dan kecepatan rendah maka tekanannya tinggi. Baik, ada dua besaran yang diceritakan di sana. Ada konsep tekanan, ya. Jika tekanannya tinggi, maka kecepatannya kecil, atau jika kecepatannya tinggi, maka tekanannya yang kecil. Ini kebalikannya, ya. Maka kalau kita lihat nanti dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, misalkan kita menaikkan air ke lantai 2, ya. Ini lantai dasar, ini lantai 2-nya atau bagian atas. Baik, di sini akan ada namanya tekanan di tempat titik 1, kecepatannya, lalu luas penampangnya, ya. Lalu ada tekanan di titik 2, lalu ada luas penampangnya, ada kecepatan di titik 2. Ini ketinggian tempat 1 dari tanah, lalu ini ketinggian 2 dari tanah. Baik, apa yang menjadi bunyi atau hal yang perlu kita pahami dari asas Bernoulli? Katanya di sana bahwa untuk fluida yang ideal yang mengalir melalui suatu penampang, jumlah tekanan atau P, energi potensial persatuan volume atau EP per P. Jadi kalau katanya EP per P itu sama dengan rho GH, berarti EP per volume. Ini kan mGh per volume. Baik, itu kan rho itu sama dengan massa per volume, maka massa sama dengan rho dikali volume, berarti masuklah kemari. Berarti rho kali volume untuk massanya dikali G dikali H per volume, berarti rho GH itu ini. Baik, dan tekanan dan energi kinetik persatuan volume itu katanya adalah setengah rho V kuadrat, sama halnya. Jadi jika EK per volume itu sama dengan T setengah mV kuadrat per volume. Ini V kecepatan dan ini volume. Massa tadi kan rho kali volume, berarti setengah rho kali volume dikali kecepatan kuadrat per volume. Tinggallah setengah rho V kuadrat. Jadi ini dia. Dari fluida tersebut di setiap titik adalah sama. Apa itu? Artinya penjumlahan dari P ditambah dengan EP per P ditambah dengan EK per P di setiap titik ini sama. Secara matematis P tambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat sama dengan konstan atau tetap. Jadi kalau untuk dua keadaan atau dua titik, satu sama dengan 2, berarti apanya yang tetap? P1 ditambah dengan rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Apanya yang berubah? Yang pertama tekanannya, yang kedua ketinggiannya atau hanya, lalu yang ketiga adalah nilai kecepatannya. Kecepatan di masing-masing titik itu akan berbeda, itu maksudnya. Untuk keterangan P tekanan, rho massa jenis, H ketinggian, dan V adalah kecepatan. Baik, untuk satu contoh yang bisa kita pahami nanti, di sana ada sebuah pipa dengan luas penampang serba sama, berarti A-nya sama, A1 sama dengan A2, mengalir dari bawah ke atas. Dia mau ngangkat air dari bawah ke atas. Jika perbedaan ketinggian 2 meter, maka besarnya laju aliran yang tampak pada gambar. Oke, dia kecepatannya. Kecepatan di dasar itu adalah 5, kecepatan di atas itu adalah 3 meter per sekon. Jadi selisih ketinggian antara keduanya itu sama dengan delta H. Saya misalkan di sana, ya. Delta H-nya sama dengan 2 meter. Jika yang mengalir adalah air, maka rho air itu kan 1000. Berarti yang ditanyakan di sana beda daripada perbedaan tekanan, berarti selisihnya. Berarti P1 dikurang P2-nya. Baik. Berarti dari sana P1 tambah rho GH1 tambah
setengah V rho V1 kuadrat, rumus tadi ya. P2 setengah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Saya pindahkan P2 nya ke sebelah kiri, berarti P1 dikurang P2 setengah rho 2, ini setengah rho 2 dikurang setengah rho GH2 dikurang rho GH1 dikurang setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. Ini pindah kemari ya, rho GH1 pindah, setengah rho V1 kuadrat. Maka dikeluarkan rho G dari sini, rho G sama dengan H2 dikurang H1, dari sini keluarkan setengah rho, berarti setengah rho sama dengan P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Rho nya 1000, G nya 10, delta H nya atau H2 dikurang H1 tadi sama dengan 2 meter, setengah dikali 1000 rho nya buka kurung, P2 nya tadi ada 3 ya, 3 kuadrat dikurang 5 kuadrat, 1000 dikali 10, 10.000 dikali 2, 20.000, berarti setengah dikali 1500, 3 kuadrat 9 dan 5 kuadrat 25, 9 dikurang 25 16, negatif ya, negatif 16 kali 500 berarti minus 8000, 20.000 dikurang 8.000 sama dengan 12.000 Pascal atau 1,2 kali 10 pangkat 4 ya Pascal atau 12 kilo Pascal, boleh juga seperti itu. Baik, bagaimana aplikasi atau penerapan nanti yang bisa kita munculkan dari AC Bernoulli? Yang pertama namanya penturimeter. Inilah aplikasi yang pertama, ada 6 nanti. Ada penturimeter, ada gaya angka pesawat terbang, lalu nanti akan ada tangki bocor, tabung pitot, penyemprot nyamuk, dan satu lagi nanti kita kenal dengan nama karburator ya. Yang pertama penturimeter. Apa itu penturimeter? Penturimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan suatu fluida, berarti alat ukur kelajuan fluida atau zat cair. Penturimeter itu ada 2 macam, seperti ini satu, ini dikenal dengan nama, mungkin kamu lihat tadi ada di pengantar video tadi, ada namanya penturimeter manometer terbuka dan manometer tertutup. Ini yang terbuka. Baik, yang pertama kita akan lihat nanti ketika membahas mengenai penturimeter. Nah, ini ada ketinggian selisih H. Nah, ini penampang 1, penampang 2, lalu ini H1, H2, V1, V2, A1, A2, lalu ketinggian H, acuan tanah. Pada gambar ini tinggi H1 sama dengan H2. Saya ulangi, pada gambar ini tinggi H1 sama dengan H2. Sehingga kalau kita masukkan ke persamaan Bernoulli tadi, maka P1 rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat, P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. H1 nya sama dengan H2 nya, berarti kalau sama H1 sama H2 di sini, ini kan hasilnya akan sama, tinggallah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Baik, maka kalau saya pindahkanlah P2 nya ke sebelah kiri, maka P1 dikurang P2 setengah rho V2 kuadrat, saya pindahkan setengah rho V1 kuadrat ke sebelah kanan, maka diperolehlah P1 kurang P2 sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho V1 kuadrat. P1 dikurang P2 itu sama dengan pH atau tekanan hidrostatis. Jadi P1 dikurang P2 itu sama dengan pH. Saya keluarkan setengah rho nya, setengah rho buka kurung V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat ya. Lalu tekanan hidrostatis itu kan rumusnya rho GH, pada fluida statis sudah kita pelajari. Maka rho GH sama dengan setengah rho V2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Bisa ya? Maka 2 nya saya tarik ke depan, rho nya saya coret ya, kita coret rho nya. 2 nya 2 GH, ini penyebut yang di sini kan setengah kan di bawah, 2 dikali GH sama dengan P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Sesuai dengan data tadi bahwa penturimeter digunakan untuk mengukur kecepatan, maka kecepatan di 2 titik V1 dan V2 nya, kalau kita mau nyari V1 caranya seperti ini. Maka V1 kita ambil dari persamaan kontinuitas, A1 V1 sama dengan A2 V2, maka V2 dari sini sama dengan A1 V1 per A2. Disubstitusilah ini ke persamaan yang kita turunkan tadi ini.
Oke, V2 nya sama dengan ini 2GH sama dengan V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Digantilah V2 nya menjadi ini A1 V1 per A2. Karena ini V2 kuadrat, maka A1 kuadrat V1 kuadrat A2 kuadrat dikurang V1 kuadrat, karena V2 nya dikuadratkan, semuanya dikuadratkan ya. Maka 2GH sama dengan V1 kuadrat buka kurung A2 dikurang A1 dikurang 1. Apa yang saya keluarkan? Saya keluarkan V1 kuadrat dari sini. Maka V1 kuadrat buka kurung A1 kuadrat dikurang A1 kuadrat per A2 kuadrat dikurang 1. Kita kan mau nyari V1. Berarti V1 sama dengan 2GH per ini semuanya. A1 kuadrat dikurang A1 per A2 dikuadratkan, kuadratnya saya keluarkan ya, dikurang 1. Maka diperoleh V1 sama dengan akar dari 2GH per A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Nanti A bisa juga kita ganti menjadi PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Kenapa? Biasanya pipa itu kan berpenampang lingkaran kalau dibutuhkan ini ya. Baik, bisa juga itu untuk mencari tadi nilai P1. Kalau P2 maka disubstitusikanlah P1 nya dari sini juga tetap. Tadi kan di sini V2 yang diketahui, yang kita cari. Di sini V1. Maka P1 dari sini sama dengan A2 P2 per A1. Disubstitusilah ini ke persamaan ini tadi untuk mencari nilai P2. Prosesnya sudah saya buat. 2GH sama dengan P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Digantilah. Apa yang diganti? Nilai P1 menjadi A2 P2 per A1. Berarti 2GH buka kurung P2 kuadrat tetap ya. Tadi kan P1 ini, berarti kuadratkan A2 kuadrat P2 kuadrat per A1 kuadrat. Dikeluarkan P2 nya. P2 kuadrat buka kurung 1 dikurang A2 kuadrat per A1 kuadrat. Dapatlah P2 kuadrat sama dengan 2GH per ini P2 kuadrat sama dengan 2GH per 1 dikurang A2 per A1 dikuadratkan. Maka P2 sama dengan 2GH akar dari ya per 1 dikurang A2 per A1 kuadrat. Baik, bagaimana kita melihat contohnya? Sebuah penturimeter terbuka tanpa manometer yang memiliki luas penampang besar 10 cm kuadrat dan penampang kecil 5 cm kuadrat. Digunakan untuk mengukur kecepatan aliran jika perbedaan ketinggian permukaan atau hanya 15 cm. Hitunglah kecepatan aliran air pada penampang besar dan penampang kecil. Berarti yang ditanyakan V1 dan V2. Kecepatan aliran air pada penampang besar dan penampang kecil. Dari soal diketahui tadi bahwa nilai A1 nya 10 cm kuadrat, A2 nya 5, 10 kali 10 pangkat minus 4, 5 kali 10 pangkat minus 4, kita rubah ke meter kuadrat, hanya tadi 15 cm. Sudah 15 kali 10 pangkat minus 2. Ditanya V1 dan V2. Rumus tadi sudah kita turunkan. Yang pertama untuk mencari V1. V1 tadi sama dengan akar dari 2GH per 2 per A1 per A2 dikuadratkan dikurang 1. Masukkanlah datanya. Oke. 2 dikali 10, gravitasi 10 ya. Hanya tadi 15 kali 10 pangkat minus 2 per 10 kali 10 pangkat minus 4 per 5 kali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4 kita coret, 10 dan 5 dicoret, tinggal 2. 2 kuadrat itu 4. 4 dikurang 1 itu ya 4 kurang 1. Ini dari mana dapat 3? 2 kali 10 20. 20 dikali 15 300. 300 kali 10 pangkat minus 2 kan 3. 3 per 4 dikurang 1 sama dengan akar 1 sama dengan 1 meter per sekon. Lalu bagaimana untuk menentukan P2 nya? Masukkan rumus P2, di mana P2 tadi sama dengan akar dari 2GH per 1 dikurang A2 per A1 kuadrat. 2 dikali 10 dikali 5 kali 15 kali 10 pangkat minus 2 sama seperti yang tadi. 1 dikurang A
buka kurung 5 kali 10 pangkat minus 4 per 10 kali 10 pangkat minus 4. Coret, tinggallah di sini 1/2 dikuadratkan kan 1/4. Ini tadi 3 hasilnya ya. Oke, 1 dikurang 1/4 kan 3/4. 3-nya coret, 4-nya naik ke atas, akar 4 itu kan 2. Boleh sebenarnya kalau sudah dapat nilai P1 langsung dari sini pun boleh kita cari menggunakan apa tadi nih, persamaan atau asas kontinuitas. Sama hasilnya, di sini 2, di sini juga 2. Itu dia ya. Next, kalau nanti misalkan kecepatan aliran fluida pada pentometer manometer tertutup yang ditanya, inilah rumusnya. Untuk P1 nya sama dengan H2 akar dari 2 rho aksen dikurang rho dikali G dikali H per rho buka kurung A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Untuk P2 nya A1 buka kurung akar dari 2 buka kurung rho aksen kurang rho dikali G dikali H per rho buka kurung A1 kuadrat dikurang A2 kuadrat. Nanti nilai rho aksen itu sama dengan massa jenis zat cair dalam manometer itu, sedangkan rho adalah massa jenis zat cair yang kita ukur kecepatannya. Oke, next yang kedua. Tadi aplikasi yang pertama adalah namanya venturimeter, yang kedua ini namanya gaya angka pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang itu bisa naik? Karena tekanan dari bawah itu lebih besar daripada tekanan dari atas. Jadi karena ditekan dari bawah dia, ini sayapnya ya, sayap pesawat, ini ilustrasi sayap. Berdasarkan asas Bernoulli, kecepatan aliran udara pada bagian atas. Kecepatan aliran udara berarti V. Di sini saya buat nomor 1 bagian atas. Ya, bisa saja nomor 1 bagian bawah. Jadi sebenarnya untuk gambar ini aja berlaku P1 lebih besar daripada P2. Oke, sedangkan tekanan dari bagian bawah lebih besar, berarti tekanan di sini namanya P2. P2 lebih besar daripada P1, atau dibalik pun bisa, P1 lebih kecil daripada P2. Jadi yang menyebabkan pesawat bisa terbang itu kalau tekanan dari bawah lebih besar daripada tekanan dari atas, dan kecepatan alir udara atas lebih besar daripada kecepatan alir udara bawah, atau gaya dari bawah lebih besar daripada gaya dari atas. Begitu kesimpulannya. Baik, bagaimana rumus yang kita gunakan nanti untuk aplikasi daripada yang kedua ini, gaya angka pesawat terbang? Oke, tetap kita pakai P1 ditambah setengah rho P1 kuadrat ditambah rho GH1 tambah P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2, dimana H1 nya sama dengan H2 nya. Kenapa? Sayap pesawat terbang itu sisi kanan dan sisi kiri itu akan sama ketinggiannya. Maka ketika hanya sama, ini habis, tinggallah P1 tambah setengah rho P1 kuadrat sama dengan P2 tambah setengah rho P2 kuadrat. Oke, saya pindahkan P2 nya ke sebelah kiri, berarti P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho buka kurung setengah rho V2 kuadrat dikurang setengah rho P1 kuadrat. Oke, kita keluarkan setengah rho nya. Saya ganti P itu sama dengan F per A. Pada fluida dinamis, fluida statis ini sudah saya ajarkan, sudah kita pelajari ya. Maka P1 sama dengan F1 per A1, dan P2 nanti kita ganti menjadi F2 per A2. F1 per A1 dikurang F2 per A2 sama dengan setengah rho, dikeluarkan setengah rho nya dari sini, keluarkan setengah rho nya ya, buka kurung P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Sudah. Berarti dari sini apa kita katakan? Setengah rho, jika luas sayap pesawat terbang itu kan kiri kanan sama, A1 sama dengan A2, maka F1 dikurang F2 per A. Ini dia ya, sebenarnya jadi seperti ini dia, F1 dikurang F2 per A karena sama. Jadi A nya kita pindahkan kemari, kali silangnya F1 kurang F2 sama dengan setengah rho A kurung P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat. Dan F1 F kurang F2 inilah yang dinamakan gaya angka pesawat terbang. Gaya angka pesawat terbang. Baik, kita lihat contohnya. Jika kecepatan alir udara di bagian sayap pesawat terbang bagian bawah 60
dan kecepatan alir udara bagian atas dikurang bawah, maka atas dikurang bawah itu negatif. Tadi kan lebih besar dari bawah, maka P1 dikurang P2 itu negatif. Kenapa? Karena kita notasikan tadi yang atas itu adalah nomor 1. Jadi karena lebih besar dia bagian atas, maka kalau dibilang bagian besar tekanan dari bagian bawah, maka kalau atas ke bawah itu negatif ya. Rho-nya, rho udara sama dengan 1,29. P1 dikurang P2 sama dengan, karena ditanya kecepatan 1 bagian atas, maka P1 dikurang P2 sama dengan setengah rho buka kurung P2 kuadrat dikurang P1 kuadrat, negatif 10 sama dengan setengah dikali 1,29 buka kurung 3600 dikurang P1 kuadrat. Dari mana 3600? 60 kuadrat ya. Oke, kita memindahkan. Diperhatikan ya. Ini dikali ini 0,645 dikali P1 kuadrat. Negatif kan, pindah ke sebelah kiri kan jadi positif. Oke. Setengah dikali 1,29 dikali 3600 sama dengan 2322. Kenapa 32? Ini kan pindah ke kanan, jadi tambah 10. Jadi 2332. Maka P1 sama dengan akar dari 2332 per 0,645. Hasilnya nanti diakarkan, dapatlah 60,13 meter per sekon. Baik, aplikasi yang ketiga namanya adalah tangki bocor, tabung Torricelli. Ini ada sebuah tangki diisi air penuh, maka nanti tinggi tangki itu adalah H1 kalau dalam keadaan penuh. Dari lubang itu akan dikenal dengan nama H. Dari lubang ke dasar tangki itu nanti ada H2. Perhatikan teman-teman, kalau misalkan nanti tangkinya berada di atas meja, ini lubangnya, ini tinggi permukaan airnya, ini tetap namanya H, ini tetap namanya H2 karena dihitung dari tanah, bukan dari kemari H2 nya, karena di atas meja dia. Dan ini dikenal dengan nama H1. Jadi tinggi mejanya dihitung juga ya. Baik, maka ketika keran ini dibuka, maka dia akan punya kecepatan semburan V dan dia punya jarak sejauh X, jarak semburannya. Maka nanti H1 itu tinggi tangkinya, H adalah lubang ke permukaan, H2 lubang ke dasar. Lalu untuk menentukan kecepatan semburannya atau V-nya bisa nanti kita cari dari akar dari 2GH. Dan untuk jarak semburannya adalah 2 kali akar dari H dikali H2. Tadi 2GH untuk kecepatan semburan. H1 itu sama dengan H ditambah H2 pas, atau H sama dengan H1 dikurang H2. Contoh, sebuah tangki berisi air setinggi, berarti tinggi tangkinya H1 1,25 meter. Pada dinding tangki terdapat lubang kebocoran 45 cm dari dasar tangki, berarti itu H2 dari lubang ke dasar kan. Tentukanlah jatuhnya air diukur dari tangki. Kalau ditanya jatuhnya berarti X, sekaliguslah kita cari V-nya ya, supaya langsung masuk ke contohnya. Maka X tadi kan akar dari H dikali H2. Yang belum dapat kita adalah H-nya. Dari gambar tadi H itu kita dapat dari H1 dikurang H2. Berarti 1,25 dikurang 0,45. 45 cm itu kan 0,45 meter. Dapatlah 0,8. Berarti 2 dikali akar dari 8 kali 10 pangkat minus 1, itulah H-nya. 45 kali 10 pangkat minus 2, itulah H2-nya. Baik, maka 4 dikali 8 dikali 45 itu 360. 360 kali 10 pangkat minus 3. Dapatlah, ini kan bisa coret. Minus 2.
3/6 keluar dari akar 6. 10 pangkat minus 2 keluar dari akar 10 pangkat minus 1. 2 kali 6 kali 10 pangkat minus 1. Berarti 12 kali 10 pangkat minus 1 atau 1,2 meter. Lalu V-nya bagaimana itu? V sama dengan akar 2GH. Sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 8 kali 10 pangkat minus 1. Sama dengan akar dari 2 dikali 8, akar 16, 4. Lalu alat yang keempat atau aplikasi yang keempat namanya karburator. Karburator ini kita kenal biasanya ada di mesin sepeda motor pun ada ini. Jadi karburator merupakan suatu alat pada mesin yang digunakan untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara pada proses pembakaran dalam mesin. Ketika udara masuk ke dalam tabung venturi dan melalui bagian menyempit, udara akan bergerak dengan kecepatan tinggi. Cara kerja inilah yang sesuai dengan asas Bernoulli. Nanti informasinya ini lebih dalam bisa kamu gali lewat buku peganganmu ataupun browsing dari internet. Lalu aplikasi yang kelima dari asas Bernoulli yang kita kenal dengan nama penyemprot nyamuk. Pada gambar pengantar video tadi sudah saya munculkan gambar penyemprot nyamuk. Penyemprot nyamuk memiliki prinsip kerja yang mirip dengan karburator. Ketika pompa ditekan, udara dari tabung silinder dipaksa keluar melalui tabung sempit atau lubang sempit. Lalu yang kelima, aplikasi yang kelima untuk asas Bernoulli namanya tabung pitot. Tabung pitot ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur laju aliran suatu gas atau udara. Kelajuan gas atau udara dapat dirumuskan dengan V sama dengan akar dari 2 rho aksen GH per rho, di mana V adalah laju aliran udara, rho aksen adalah massa jenis cair, rho adalah massa jenis gas, H adalah selisih ketinggian. Contoh, sebuah tabung pitot digerakkan untuk mengukur kelajuan aliran gas oksigen yang mempunyai massa jenis 1,45 kg meter pangkat 3 sebuah pipa. Jika perbedaan tinggi zat cair pada kedua kaki manometer adalah 5 cm dan massa jenis zat cair adalah 13.600, maka hitunglah kecepatan gas baik dari data rho-nya atau aksen hanya 5 cm dirubah ke meter, 5 kali 10 pangkat minus 2. Tinggal masukkan ke rumus. V sama dengan akar dari rho aksen dikali G dikali H per rho. 2 dikali 13.600 dikali 10 dikali 0,05 per 1,43. Diakarkan nanti setelah dikalikan dibagikan diakarkan dapatlah 97,52 meter per sekon. Demikian untuk materi kita mengenai asas Bernoulli. Penerapannya ada 5, dimulai dari yang pertama tadi apa, venturimeter, lalu gaya angkat pesawat terbang. Yang ketiga tadi adalah tabung bocor atau tangki bocor atau Torricelli. Lalu yang keempat karburator, yang kelima penyemprot nyamuk, dan keenam tabung pitot. Baik, itu dulu untuk materi kita pada video kali ini. Kita akan ketemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Semoga kita juga ketemu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kepada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.